Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah laporan kasus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alam Sahbiliang, mahasiswa program studi ilmu penyakit mulut FKG Unpad Bandung. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah laporan kasus dengan judul terapi eritema multiforme pada remaja yang diakibatkan oleh alergi dan infeksi virus. EM merupakan penyakit inflamasi mukokutan akut dan self-limiting yang bermanifestasi pada kulit dan sering pada mukosa oral. EM juga merupakan salah satu reaksi hipersensitivitas tipe 3 dan tipe 4 dengan tampilan klinis yang beragam di mana etiologinya tidak diketahui secara pasti, tetapi dapat disebabkan berbagai faktor predisposisi, di antaranya bahan makanan, infeksi HSP, immune disorder, obat-obatan, dan genetik. Secara umum, EM terjadi pada pasien dengan usia 20 hingga 40 tahun, dengan 20% kasus terjadi pada anak-anak. Laki-laki lebih sering terdampak dibandingkan dengan pada wanita, di mana rekurensinya sering terjadi pada pasien EM ini. Insidensi dari EM sendiri diestimasi kurang dari 1%. Di sini tidak terdapat hubungan antara EM dengan ras. Laporan kasus, seorang laki-laki usia 23 tahun datang ke RSGM Unpad dengan keluhan sariawan di bibir, sering berdarah dan didahului demam sejak lebih kurang 5 hari yang lalu. Terasa sakit jika makan dan minum. Pada kunjungan pertama, pemeriksaan klinis didapatkan ekstraoral terdapat krusta serosa nguilenta tentublet pada bibir, dan pada intraoral terdapat krusta serosa nguilenta tentublet pada mukosa labial. Di sini kita menyarankan untuk melakukan pemeriksaan hematologi rutin, anti-HSP1 IgG dan IgF, serta IgG total. Di sini kita mendiagnosa sebagai suspek HM. Terapi awal yaitu oral Hygiene instruksi, yaitu menekankan kepada pasien untuk tetap memelihara menjaga kondisi rongga mulut dengan cara menyikat gigi dengan bulu sikat yang halus dan lembut minimal 2 kali sehari. Di sini juga kita memberikan obat kumur chlorhexidine di glukonat 0,12%. Lalu kita menyarankan kepada pasien untuk mengkompres bibir dengan topikal kortikosteroid yaitu berubah Cortidex 0,5 mg menggunakan KASA. Dan di sini juga kita memberikan atau menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi Theragrap M. Pada kunjungan kedua, di sini kita dapatkan bahwa sudah terjadi perbaikan yang sangat baik. Tetapi di sini pada bibir masih terasa kering pada pasien. Dan hasil pemeriksaan laboratorium di sini ditemukan bahwa hematologi darah rutin dalam keadaan normal, di mana kita melihat anti-HSP1 IgG positif 100,7 unit per mililiter. Dan di mana IgE total itu 713 international unit per mililiter. Dan di sini kita dapat tegakkan dari hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium bahwa pasien ini didiagnosa HM. Terapi yang kita lakukan pada kunjungan kedua yaitu meneruskan kunjungan pertama. Di sini ada tambahan untuk bibir yang kering yaitu menggunakan Vaseline album yang dioles tipis pada bibir. Manifestasi oral EM bervariasi mulai dari eritema dan erosi sedang hingga ulcerasi besar yang sakit. Bibir merupakan daerah tersering pada EM. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa mekanisme EM dapat berhubungan dengan hipersensitivitas tipe 3 yaitu antigen antibody kompleks dan reaksi hipersensitivitas 4 yang berhubungan dengan reaksi alergi. Pada reaksi hipersensitivitas 3, di sini terjadi ekspresi HSP DNA pada proses keratinosit. Setelah terjadi proses keratinosit, ekspresi tersebut merekrut dan mengirimkan signal kepada CD4 dan T helper, di mana hal ini merespon interferon gamma yang menyebabkan proses proinflamasi yang akan meningkatkan perekrutan leukosit, monosit, sel NK, dan sel sitotoksit. Dan di sini juga terjadi proses kerusakan jaringan keratin yang diperankan oleh sel T, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. Pada reaksi alergi dibagi kepada tipe hipersensitivitas 1 atau reaksi cepat dan tipe hipersensitivitas 4 atau yang disebut reaksi lambat. Pada reaksi cepat,
terjadi dalam hitungan menit sampai beberapa jam, yang dimediasi oleh IgE sehingga terjadi proses alergen, di mana proses ini terjadi masuk dalam tubuh yang berikatan dengan mast sel, sehingga mengeluarkan mediator antiinflamasi yang menyebabkan terjadinya alergi pada organ tubuh, termasuk mukosa oral. Tipe 4 atau reaksi lambat yang dimediasi IgE akan ditangkap oleh APC yang berikatan dengan T helper. T helper ini akan merangsang mediator-mediator inflamasi yang menyebabkan aktivasi dari sel T sehingga mengeluarkan IL-5, IL-4, dan IL-13. Ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan pecahnya pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan atau vaskulitis. Pada kasus ini kita menyimpulkan bahwa infeksi HSP dan alergi sangat erat kaitannya dalam menyebabkan terjadinya EM. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan anti-HSP1 IgG dan IgE total disertai dengan gambaran klinis dari pasien. Manajemen kasus pada pasien ini yaitu OH introduction sangat kita tekankan. OH introduction sangat kita tekankan untuk menjaga kondisi rongga mulut sehingga terpelihara dengan baik. Selain itu juga di sini kita memberikan antiseptik topikal. Di sini kita gunakan chlorhexidine digluconat 0,12%, di mana antiseptik topikal ini memiliki sifat antibakteri spektrum luas yang efektif pada bakteri dan jamur, serta dapat mencegah kontaminasi kontaminasi sekunder dari ulcerasi. Selain itu, di sini juga kita berikan kortikosteroid topikal. Kortikosteroid topikal ini dapat lebih cepat mengatasi inflamasi dan menyembuhkan lesi ulcer serta krusta. Dengan efek antiinflamasi yang kuat, mampu menekan intensitas reaksi imun dan dengan menurunkan jumlah dan fungsi berbagai sel imun, serta mengontrol perluasan proses nekrolisis pada lokasi inflamasi. Selain itu, di sini kita menggunakan Pasilin album. Pasilin album yaitu sebagai covering agent yang berfungsi sebagai menjaga kulit bagian luar, melindungi kulit dari pengaruh cuaca dan eksposur, serta menjaga kulit bagian dalam dengan mencegah kehilangan air secara alami agar kulit tetap lembab. Dan di sini kita memberikan multivitamin yaitu Theragram N yang merupakan suplemen yang mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh terutama dalam masa pemulihan dari sakit, masa pertumbuhan, dan masa perkembangan. Selain itu, Theragram ini dilengkapi dengan vitamin C yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh sehingga selalu dalam keadaan yang optimum untuk mengatasi serangan penyakit. Selama proses perawatan, pasien juga sangat kooperatif, sehingga lesi pada bibir dinyatakan sembuh dengan baik. Kesimpulan, kita menyimpulkan meskipun etiologi EM multifaktor dan sering tidak diketahui, tetapi infeksi virus HSP dapat diduga sebagai predisposisi jika disertai tanda klinis yang pasti. Kasus ini menggambarkan hubungan terjadinya EM dengan infeksi HSP dan bagaimana tata laksananya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.